Aduh, elah. Lama banget ini tamu datangnya, mana udah malam banget. Jam berapa sekarang? Buset. Mana gue nunggunya nonton yang serem-serem lagi. Kang Aryo tuh, karyawan penghuni pabrik. Aduh. Kemana ini tamu lama banget dah. Duh, mana badan gue berasa nggak enak lagi nih. Apa gue masuk angin apa gimana ya? Merinding-rinding begini. Apa gue nggak jadi aja apa ya? Cing Abdel. Kuyang nih. Ada lagunya nih. ST12. Oh gadisku yang cantik. Ini masuk Kuyang mau ngapain? Oke. Cut ya. Ini pagar rumah gue. Nah tuh di situ kuburan. Oh gitu. Di situ begitu buka pagar ya ada kuburan di situ. Pernah tahu nggak lo main jelangkung pakai jangka? Nanti jangkanya bergerak sendiri. Kita tulisin tuh di bundaran A B C D E F G H I J sampai Z sampai 0 sampai 9. Nanti kalau mau ditanya siapa namanya yang datang, nah digerak tuh misalnya F A J A R Fajar. Ntar kita bikin iya dan tidak gitu, dia ini sendiri gitu. Awal-awalnya gue nggak percaya, tapi begitu gue yang megang, iya dia bergerak sendiri. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Cing Abdel nih. Selamat malam, Cing Abdel. Malam, Mamat. Gue jadi kebawa gede suara gue. Apa kabar, Jar? Alhamdulillah baik, Cing Abdel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Temon Suara lu gede juga ya? Temon gimana kabarnya? Temon lagi sibuk dia. Sibuk nyari job. Bareng gue. Ada orang. Ada penampakan lagi syuting, Pak. Pak, masuk aja dulu, Pak. Masuk aja, Pak, sini, Pak. Masuk, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Tutup biar kenyang, Pak. Kenyang. Digerakin. Iya. Ada penampakan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Nah. Silakan lo situ ya. Nggak apa-apa, iya Pak. Mari Pak. Itu memang di studio ini sering ada penampakan. Tadi saya nggak lihat loh ada apa tuh. Saya juga nggak lihat itu. Emang Tuyul dan Mbak Yul kayaknya dia. Jadi Cing Abdel ini merupakan salah satu komedian favorit gue nih. Jadi zamannya Abdel sama Temon dulu ya. Yang mana berdua itu ribut mulu. Udah kayak pendukung paslon 1 sama paslon 2, Cing. Waduh, iya bener juga sih. Iya. Dan ributnya sampai sekarang. Sama gua sama teman juga ribut sampai sekarang. Oh masih ya? Masih musuhan. Gitu. Waduh. Yang mempersatukan tuh hanya job. Gitu. Ada job ya kita damai, nggak ada job musuhan lagi. Iya. Oke, nah ternyata di balik kelucuan Cing Abdel ini dia juga punya pengalaman horor. Kurang lebih begitu ya, Cing? Iya. Mungkin horornya ini karena rumah gue tuh dekat kuburan. Jadi yang gue rasakan ini kalau menurut orang kan serem, kalau gue enggak, Jar. Maksudnya gue belum pernah ketemu sama sosok yang bener-bener di depan tuh ada kuntilanak, terus di depan ada makhluk-makhluk lain atau ngerasa digangguin, itu gue nggak pernah. Tapi katanya lu pernah main jelangkung? Jelangkung iya kan lucu-lucuan malah bukan serem-sereman. Oh iya, jadi manggil setan buat lucu-lucuan. Iya, karena anak-anak kampung Pisangan itu emang rock and roll juga bercandanya gitu. Jelangkung tuh buat lucu-lucuan, ntar nanya-nanyanya juga. Tapi nanya yang datang tuh, lucu-lucuan. gerak sendiri. Iya kan bisa pakai, kan ada yang pakai jangka tuh. Ada yang pakai jangka, terus ada yang pakai batok kelapa gitu. Oke, baik ditahan dulu, Cing, ceritanya. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
Gue sebenarnya nih udah terbiasa sama suasana horor gitu dari kecil karena lingkungan rumah gue itu adalah lingkungan kuburan. Jadi persis di depan rumah gue itu kuburan, ada sekitar 20 atau 30 kuburan lah, dan kuburannya kuburan lama semua. Kuburan warlock gitu. Kuburan warlock tuh apa sih? Warga lokal. Wah, anjay. Warlocknya warga lokal. Iya sih, iya. Bener juga sih dia warlock, karena setelah gue lihat-lihat begitu gue agak gede, gue baru sadar bahwa di situ tahun yang paling muda yang dikubur itu tahun 43. Jadi gue lahir di situ udah nggak ada orang yang dikubur lagi. Jadi memang udah kuburan-kuburan tua dan udah jarang ada juga orang yang datang ziarah. Nah, karena udah terbiasa dengan lingkungan itu, jadi anak-anak di Pisangan juga kayaknya nggak takut sama lingkungan itu gitu. Bukannya nggak jadi nggak takut sama setan mana aja ya, cuman mungkin sama setan sekitar situ udah pada kenal kali setannya juga. Jadi pendatang-pendatang aja katanya yang digodain. Kalau warlock nggak, kalau warga lokal nggak digodain. Sampai anak-anak kecilnya pun di situ kalau main ya habis maghrib di kuburan gitu. Jadi nggak pernah ada pengalaman yang serem. Tapi buat warga pendatang yang baru ngontrak di situ, itu daerahnya serem. Kayaknya udah jam 9 juga udah nggak berani gitu. Karena memang tempatnya itu waktu gua kecil itu, ini kuburan, terus ada sampahan, terus ada kebun pisang gitu. Memang apa namanya, kondusif gitu untuk tempat yang dibilang serem gitu. Tapi karena anak-anak di situ mainnya setiap malam di situ ya biasa aja gitu. Nggak pernah ada kejadian kesurupan pun gue aja nggak pernah lihat di situ. Sama orang yang kesurupan tuh nggak pernah lihat. Tapi kalau warga kesurupan di rumahnya sering gitu. Tapi main di situ nggak. Gue main jelangkung di kuburan itu juga malah buat lucu-lucuan aja. Lu main jelangkung di kuburan itu? Di kuburan itu main jelangkungnya, katanya biar cepet datang katanya gitu. Malam-malam tuh? Malam lah, siang-siang mah kerjain PR ya. Iya kan, kalau malam ngantuk. Di situ ntar yang ditanyain juga yang bercanda-bercandaan doang. Bapaknya ini dulu pernah ngapain gitu. Boleh lu ceritain nggak dari awal lu proses main jelangkung tuh kayak gimana tuh? Di Pisangan itu ada 2 main jelangkung. Yang disebut main jelangkung. 1, jelangkung yang biasa dilihat di film tuh, yang pakai apa namanya, kita bikinin badan-badanan tuh dari batang, Kayu gitu. Kayu, terus dikasih apa namanya, dikasih batok palanya gitu. Terus dikasih tangan dibentuk, dibikinin baju gitu. Terus ada lagi yang pakai jangka. Pernah tahu nggak lo main jelangkung pakai jangka? Nanti jangkanya bergerak sendiri. Kita tulisin tuh di bundaran A B C D E F G H I J sampai Z sampai 0 sampai 9. Nanti kalau mau ditanya siapa namanya yang datang, nah digerak tuh misalnya F A J A R Fajar. Terus kita bikin iya dan tidak gitu, dia ini sendiri gitu. Awal-awalnya gue nggak percaya, tapi begitu gue yang megang, iya dia bergerak sendiri. Mau mantranya mau sekarang? Enggak lu, mau nggak? ekstrim juga ya masa kecil main jelangkung ya? Iya, cuman karena kita kebiasaan, jadi nggak tahu kalau itu ekstrim saat itu. Malam-malam di kuburan lagi? Iya, jadi nggak tahu kalau kebiasaan itu ekstrim. Begitu gue udah gede, baru tahu udah gaul sama dunia luar, kayaknya orang yang dilakuin yang nonton film lah. Ini mah yang gue lakuin sehari-hari di Pisangan gitu, kok dibikin film serem. Perasaan lu kayak bercanda-bercandaan aja gitu. Ada nggak yang lu paling inget tuh selama lu sering main jelangkung tuh, yang paling lu inget tuh? Ini gue pegang jangka, terus gue tanya anaknya siapa, anaknya bapak gua. Jadi katanya ini keguguran, terus di kuburnya di mana, di bawah pohon mawar ininya, janinnya. Gue tanya tuh sama bokap gue, emang iya pernah nyokap gue keguguran, terus janinnya dikubur di bawah pohon mawar. Cuman mawar kan bukan nama pohon sebenarnya. Biasanya itu yang jualan boraks kan, mawar tuh namanya. PKS gitu ya. PSK kok PKS ya. Bener itu, ininya bener. Dan gue juga megang jangka tuh beneran dia bergerak. Makanya lo mau nggak sekarang? Gampang. Gimana tuh? Apa namanya? Mantranya. Gimana mantra?
Jelangkung jadi langkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tidak diundang, pulang Fajar yang ngantar. Gue nggak mau tanggung jawab. Apa itu apa namanya sugesti kita doang, apa-apa. Tapi kan yang ditanyain itu yang kita nggak tahu. Dan dia ditanyanya tuh nggak bisa masa depan. Cuman hal-hal yang sudah terjadi. Jadi nanya skor bola tuh nggak bisa. Oh, jadi togel. Iya, banyak yang nanya gitu kan. Togel pada marak ya waktu itu ya, di Pisangan juga di mana-mana banyak yang nanya, tapi nggak pernah tepat. Karena dia cuma tahu hal-hal yang sudah pernah terjadi. Ada contohnya lagi nggak selain yang tadi itu? Nggak ada sih, gue cuman yang terasa agak serem, ngederak-dak gitu. Begitu tahu itu katanya anaknya bokap gue ya. Yang itu doang ya? Yang itu doang. Nggak ada yang lain tuh? Yang lainnya mah pertanyaannya bercanda-bercanda aja. Ya, gimana? Iya, misalnya Contohin satu bisa. Bapaknya ini pernah ngompol gak? Gitu. Gitu, pernah. Di mana? Tadi ini gitu. Emang bercanda. Gue kan main jelangkung juga sama kakak gue, sama keluarga gue kalau main jelangkung yang jangka. Sama bokap lu? Nggak bawa bokap. Mau bokap nggak boleh kali. Main jelangkung ngapain? Kakak ade sama lah ya. kakak ade main jelangkung itu. Kalau yang main pakai batok itu sama anak-anak. Itu persis di depan rumah gue. Karena di depan rumah gue itu paling banyak kuburannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang satu kuburan 2 orang, ada suami istri itu. Kalau persis di depan rumah gue itu sekitar 10. Dan itu yang paling banyak di komplek di perumahan Pisangan itu. Di depan rumah gue yang paling banyak kuburannya, dan bangunannya itu pada masih ada semua kuburannya. Jaraknya jadi berapa jauh sih? Ini pagar rumah gue. Nah tuh di situ kuburan. Oh gitu. Di situ begitu buka pagar ya ada kuburan di situ. Lalu jalannya gimana keluar? Lompatin aja. Lompatin kuburan? Iya, lompatin kuburan. Naik motor, mobil? Kan kuburannya udah rata sama ininya, sama jalanan. Jadi dia celong. Gimana ya cara ininya? Persis di gang gue sih. Lewat pintu rumah gue tuh pas pagarnya tuh nggak ada gitu. Pas di depannya ada, diinjak-injak aja sama orang. Diinjak-injak gitu. Emang kayak nggak ada, diinjak-injak udah. Iya. Mau main di situ, diuruk buat kandang burung aja ada. Diuruk ini aja. Kuburannya ini ditanya-tanya nih, masih ada yang ini nggak ada. Kita mau uruk, mau bikin kandang burung. Dah, otak dulu orang Pisangan. Tapi emang masalahnya juga udah nggak ada yang pernah datang ke kuburan itu ya keluarganya. Betul. Kalau yang masih ada, kadang-kadang suka dipagerin, terus mau bulan puasa atau lebaran masih ada, suka dicat lagi gitu. Kalau yang nggak ada, ya udah diuruk aja. Saking biasanya udah nggak serem itu kalau kita ke area perkuburan lain juga kayaknya biasa. Tapi gue tuh nggak pernah yang nyari-nyari, ayo kita tantangin nyari ke tempat serem ini. Mungkin gue takut juga kalau kayak gitu. Pokoknya ya biasa aja, cuman kalau kayak yang kita datengin ke tempat ini tempat serem, nah gue nggak mau juga itu. Iya. Gitu. Iseng banget sih, atau beneran ke Sambet aja. Kita sebutnya ke Sambet. Ya, iya. Kalau kesurupan itu namanya kesambet, ada yang ketempelan dibilangnya. Kalau ketempelan kan gampang, tinggal dikelet doang ya. Iya. Kelar udah. Kalau kesurupan yang susah gitu. Bahkan pernah ada di Pisangan itu yang diumpetin, namanya kita tuh kantong wewe. Mungkin sekarang wewe gombel ya. Kantong wewe. Namanya di Pisangan tuh kantong wewe. Jadi si anaknya itu ditaruh di kantong si makhluk ini, katanya gitu. Ini warga Pisangan. Iya, warga Pisangan. Kenal? Gua sama orangnya sih gua gak tahu. Gue tuh RT 3, dia tuh RT 1 kalau nggak salah. Tapi gede kan Pisangan itu. Jadi agak jauh. Gimana ceritanya, Jing? Pokoknya gua udah tahu orang-orang lagi nyarinya itu, kita ketok-ketok panci. Siapa namanya gitu, diumpetin kantong wewe itu, ketemu di Bekasi katanya kalau nggak salah. Kan jauh ya, anak umur 5 tahun apa 6 tahun gitu ketemunya di Bekasi. Diumpetin kantong wewe. Ditanya sama orang pinter apa gimana gitu.
Bocahnya bilangnya gimana tuh? Kok bisa Nah nyampe? itu gua agak tahu dah kalau itunya ini. Cuman legenda-legendanya katanya Isunya yang beredar ya? maghrib keluar gitu di Pisangan itu. Kalau maghrib emang sepi udah pas saat azan maghrib ya. Nanti begitu selesai sholat maghrib di musola atau masjid ya rame lagi. Cuman pas maghribnya ini pas sudah azan itu semua kegiatan di Pisangan itu nggak ada. Memang mau main bola, kayak main burung, main apa segala macam tuh berhenti di saat maghrib untuk sholat. Tapi begitu selesai maghrib, misalnya jam 6, jam setengah 7 nggak udah rame lagi, pada main lagi gitu. Main jelangkung itu ya? Main jelangkung, main macem-macem, main ngumpet di tempat-tempat serem gitu. Oh gitu? Tapi ya nggak serem, Jar. Maksudnya gimana ya? Karena lu udah biasa Udah ya? biasa gitu, karena begitu gue lahir, dibesarkan di tempat yang gitu, ngeliat kuburan ya udah kayak ngeliat bangunan biasa gitu, nggak ada serem-seremnya. Mungkin kalau ke kuburan yang lain, yang dibilang ini gue juga takut kali ya. Makanya gue nggak mau, gue tetap pelihara rasa gue yang tidak penakut ini dengan tidak mengunjungi tempat-tempat serem. Terluntur lah gitu, atau gue penakut sebenarnya gitu. Ada cerita yang pernah lu denger-denger tuh? Selain yang tadi diculik kalung wewe? Kalau di depan rumah gue sih katanya sering dijegat gitu kalau orang. Kalau rumah gue tuh di gang Senggol. Selesai gang Senggol nih yang muat cuma 2 orang. Terus ada jalanan gede, nah rumah gue di situ. Nah di Sama gang lu dicegat? di gang Senggolnya sama apa ya namanya katanya, tapi penampakannya ceritanya sama semua. Apa tuh? Si itu yang kayak perempuan baju putih gitu, yang ngejegat di situ gitu. Setiap orang yang cerita penampakannya itu sama katanya. Tapi gue seumur-umur nggak pernah juga dijegat sama itu gitu. Kadang-kadang kan kalau kita takut kan kayak ada ngikutin di belakang ya. Kalau kita lagi jalan, terus kita nengok nggak ada. Padahal mungkin karena kita sugesti aja kali, ini bakal ada ngikutin perasaan, jadi ada ngikutin di belakang. Pas nengok, ada. Dia ngikutin. Debt collector. Iya, debt collector. Iya. Mau narik katanya, iya. Jadi nggak pernah kalau gue. Keluarga gue juga kayaknya nggak pernah ada deh. Nggak pernah ada yang pernah cerita. Habis ketemu ini nggak gitu. Di rumah gue katanya juga ada kuburan dulu, bekas kuburan. Jadi di atas rumah gue itu juga di bawahnya itu kuburan gitu. Kuburan lama ya? Kuburan Zaman lama. Belanda? Iya, zaman Belanda lah. Udah pasti zaman Belanda. Orang yang paling muda aja tahun 43. Oh, jangan-jangan ini lagi. Company. Katanya jagoan-jagoan situ, jagoan-jagoan Betawi situ. Jagoan Betawi. Memang keluarga-keluarganya tuh masih ada sampai sekarang yang rawat itu keluarganya memang masih ada, dan keluarga Betawi asli situ gitu. Jadi nggak serem, Jar, kalau lo mau ke sana mah coba aja. Sekarang juga udah nggak. Sekarang berarti udah nggak di situ lagi loh? Masih ada rumah gue di situ. Masih ada. Ada kakak gue sama adik gue yang di situ. Setiap sebulan sekali masih di situ ya, masih orang pada nongkrong aja juga di. Masih ada tuh kuburan? Masih ada kuburannya di depan rumah gue tuh, masih ada 2 yang diuruk untuk jadi kandang burung tuh, ada 4 tuh di depan rumah gue. Jadi di depan rumah gue yang masih ada berbentuk kuburan itu ada sekitar 6 kuburan sampai sekarang, karena masih kunjungin puasa atau lebaran. Lo ke sono. Iya. Kalau lagi? Kalau enggak, kalau teman gue kan rumah gue tuh sering diinepin sama teman-teman SMP. Katanya ya, kalau nginep di rumah gue itu, kalau pertama kali ada setan rep-repan yang kayak ketindihan gitu. Padahal kan secara ilmiah ada keterangannya, bukan kemasukan setan gitu. Emang gue tindihin aja sih. Tapi nih, Cing, selain yang tadi pengalaman horor lu tuh, ada yang lain lagi nggak? Kalau di gue sih enggak ya. Kalau di yang gue apa namanya? Nih, visip dah. Nah, dari turun dari Kopaja atau Miniarta kan lewat itu tuh ada yang Berkat. Bukan? Apa sih namanya loh? Gang Kober. Oh iya, Gang Kober. Gang Kober. Kan Gang Kober itu tembusnya di stasiun di Margonda. Kita berhenti di Gang Kober. Masuk tuh ke kampung. Nimbul di stasiun. Dari stasiun nyebrang. Mau ke Visip. Nah, ada hutan tuh dulu tuh. Masih ada nggak sekarang? Masih ada. Hutannya? Masih ada. Kan ada jerapah sekarang. Bener loh. Iya, tapi di kandang, nggak dilepasin. Wah? Iya. Cobain lu kesana, ada jerapah.
ngarang lah. Masa ada jerapah? Dulu di jalan itu kata itu yang paling serem. Dari stasiun menuju FISIP di jalan pintasnya tuh kan bisa ke psikologi, bisa ke sastra kan, bisa ke FISIP. Nah jalanan itu tuh yang hutan. Nah di situ katanya serem. Tapi karena gue kosnya juga di persis di Kober, jadi setiap hari gue tuh lewat situ. Malam pulang juga nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang pengalaman serem. Tahun berapa tuh lagi kuliah? 89 berarti masih hutan semuanya. Masih emang. hutan semua ya? Masih hutan sekarang semua. Kan udah rapi tuh. Udah rapi kan? Iya. Banyak hutan-hutan di UI waktu itu. Tapi dulu mitos yang beredar zaman lu kuliah ada nggak? Apa tuh? Ada kan yang di di stasiun UI itu ada orang bunuh diri katanya. Lindas kereta di situ dulu gitu dan masih suka menampakkan dirinya gitu. Cewek cowok? Cewek. Tapi gua nggak pernah ketemu juga. Ini gue baru denger nih. Selain itu zaman lu apa lagi? Di luarnya tuh di halte UI ini, halte bis yang bis kuning. Kalau mau ke arah Pasar Minggu kan, tuh ada yang turunan tuh, yang jembatan, tahu nggak? Gerbatama. Gerbatama itu apa sih? Yang gerbang pintu utama mau keluar UI. Iya, lurus dikit, sekitar 300 meter. Nah itu ada jembatan kali tuh yang lintas, kecil. Nah di situ katanya paling serem, sering orang kecelakaan. Tapi gue juga nggak pernah juga itu. Karena gue nggak pikirin kali ya, kalau orang yang itu yang kepikirin. Karena kalau di situ juga harus tintin katanya, kasih klakson ininya mitosnya. Tapi dulu zaman gue kuliah, ini kemarin baru gue ceritain juga sih tuh Cing. Jadi zaman gue kuliah dulu tuh sempat beredar tuh mitos yang hantu merah di UI itu. Tahu nggak lu? Hantunya di mana? Pernah denger nggak? Itu di Gerbatama UI. Jadi malam-malam dia mesen taksi gitu ya, minta dianterin ke Bintaro. Orangnya biasa, cewek biasa. Nah pas udah dianterin sampai rumah, dia masuk ke rumahnya tuh bilang mau ngambil ongkos buat bayar kan. Nah supir taksi itu nungguin tuh. Kok lama banget ya nih cewek nggak balik-balik gitu. Akhirnya diketok-ketok tuh rumahnya kan. Keluarganya keluar tuh. Nah supir taksinya bilang tuh kalau tadi ada mahasiswi minta dianterin ke sini belum bayar gitu. Nah di situ orang tuanya malah minta maaf karena katanya mahasiswi itu udah meninggal. Kecelakaan di Gerbatama UI itu. Nah mitosnya itu dulu gue denger kejadian itu nggak sekali doang tuh, beberapa kali bahkan di media-media juga ada tuh sana. Berarti itu mahasiswa waktu saat UI udah jadi ya? Maksudnya sekitar tahun 2000-an ya kalau nggak salah tuh cerita kejadian. Udah lulus jauh lu? Gue udah lulus gue lulus 96 apa nggak salah dah. Lumayan dah. Tapi belum ada tuh, mungkin karena dulu juga kayak urban legend gitu, cuman dari mulut ke mulut ya. Kalau sekarang kan internet segala macam gitu. Jadi mungkin ada yang nggak nyampe ke gue nih kalau di sini sebenarnya serem. Kalau waktu itu nyampe gue juga mungkin gak mau tuh lewat situ. Karena hutan banget ya, hutan beneran hutan. Jalannya tuh setapak gitu, kiri kanan kita tuh semak-semak dan pohon-pohon gede. Serem memang ininya, lingkungannya itu nggak ada lampu. Kan lumayan itu ada sekitar 100 meter lah kita dari stasiun sampai ke si FISIP-nya ada 100 meter tuh jalannya muter-muter lumayan. Tapi gue belum pernah nemuin yang kayak gitu. Teman-teman gue pada sering katanya nemuin. Ya udahlah gue nggak mau. Ada yang lo inget ceritanya, Cing? Iya kan kalau yang cerita yang kayak gitu kan itu detail ya, ada rangkaian peristiwa gitu ya sampai ternyata mahasiswinya udah meninggal. Nah kalau yang cerita-cerita itu palingan cuma ngelihat kayak gitu doang gitu. Cerita yang sampai detail-detail tuh nggak pernah ada gitu. Kalau yang di FISIP-nya malam-malam kan dulu sering juga katanya lampu terus dilihat kayaknya ada orang lagi ngajar gitu. Lu nggak ini pas ujian FISIP main jelangkung lagi? Yang mana A, B, C? Dia kan yang belum terjadi dia nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa tahu gitu. Kalau yang udah terjadi dia udah tahu. Kalau bisa ampuh juga ya? Iya. Tapi nggak. Cum laude dong. Iya harusnya ya. Tapi kan gue juga nggak ada inian pilihan berganda. Lama banget. Gue esai semua kan. Ini. Dari zaman lu udah esai ya? Udah esai. Malah nggak ada gue ganda. Zaman kuliah udah nggak pernah ada kan pilihan ganda. Esai semua. Dan lebih enak karena kita bisa ngarang. Jadi makanya rata-rata emang jago nulis ya karena jago ngarang. Iya jago ngarang kan. Esai semua kan. Orang kata dosen gue kadang-kadang kalau lagi pusing dia jengkalin doang. Nih jawabannya kan pakai kertas folio tuh.
jengkalin, oh segini, C, lewat dikit, B gitu. Jadi dari panjang jawaban. Panjang jawaban. Kan capek dosen ya, segitu banyak orang jawabnya segitu 4 folio juga. Tapi emang sih, misalnya pertanyaannya apa nih? Kita rangkainya jauh bener ya? Iya. Dari sini dulu jelasinnya. Jelasinnya emang. Makanya capek ya dosen ya sebenarnya ya. Kayaknya enak aja padahal setelah ujian dia, waduh gila nih anjing banyak banget. Gak dibaca juga kali sama dia ya. Dibaca juga bener. Dibaca namanya, wah namanya Abdel pantas saya bacain lah gitu. Selain itu, Cing, ada lagi nggak cerita yang lu nggak bisa lupain lah sampai sekarang gitu? Kalau yang di rumah enggak, cuman ini mungkin serem kali ya di Indosiar. Indosiar itu, gua kan dulu kalau syuting tuh jam 2 malam. Jam 2 malam gue syuting sama Mama Dede itu. Jadi gue jam 1 tuh udah dateng nunggu jam 2 di ruang tunggunya. Nah ruang tunggunya itu kata orang-orang serem. Tapi gue juga nggak pernah nemuin gitu pada saat itu karena gue nunggunya di situ ya tiduran di situ. Makanya memang ruangan itu kayaknya nggak pernah ada satpam yang nunggu di situ gitu. Jadi terus ada orang wardrobe yang nunggu di situ nggak ada gitu. Jadi memang gue sendiri terus di ruangan itu. Ruangan buat nunggu gitu? Ruangan buat nunggu ada satu ruangan waiting room apa gitu namanya deh. Dan kata orang-orang, kata yang di situ itu ruangannya serem. Tapi gue selama gue nunggu di situ bertahun-tahun belum pernah juga ketemu sosoknya langsung di depan gue. Tapi kalau posisinya kayaknya bergeser deh ini posisi patung gitu misalnya. Patung apa tuh? Patung pajangan-pajangan. Karena ada di ruangan itu kayak begini aja ada pajangannya gitu. Nah, kayaknya ini kemarin atau tadi nih kayaknya nggak di sini kok dia bergeser gitu. Apa cuman sangkaan gue doang gitu. Terus keran mati hidup gitu, mati hidup gue mati. Itu ada keran di ruang itu? Begitu kita keluar dari ini terus ada pantry. Nah pantry itu ada kerannya buat nyuci. Nyala sendiri tuh? Nah itu nyala gitu. Apakah karena itu kurang kenceng atau bocor? Tapi gue matiin terus pas gue balik nyala lagi gitu. Itu sering ya kayak gitu. Itu nggak tahu apakah karena ada memang serem atau memang keran yang udah nggak bener gitu atau itu memang ada yang pindahin karena si patung-patungnya. Tapi proses bergesernya gue nggak pernah lihat gitu kan. Biasa ada tuh yang di CCTV kan gerak sendiri. Oh gerak sendiri. Nah karena nggak ada CCTV-nya jadi nggak bisa dibuktiin ya. Tapi tempat itu bergeser gue tahu gitu. Wah ini kayaknya bergeser nggak di sini nih tadi tempatnya gitu. Tapi proses bergesernya gue nggak pernah lihat gitu. Dan itu udah lama juga saat gue udah lama di situ gue baru dengar cerita-cerita bahwa tempat itu serem. Jadi lagi-lagi karena gue udah terbiasa di situ, udah tahunan di situ ya gue biasa aja gitu. Mungkin kalau begitu awal gue di situ diceritain gitu, mungkin gue juga jadi akan ikut serem. Tapi gue tahu kira-kira udah 4 tahun, 5 tahunan setelah gue di situ gitu. Itu apa cerita yang paling diinget deh yang tentang ruangan Katanya itu? Di situ di luar ruangan itu dulu sebelum di komplek itu ada sumur tua dan sampai sekarang masih ada katanya sumur tuanya di situ. Biasanya kan kalau yang tempat-tempat gitu katanya tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus gitu kan di dalam lubang sumur gitu. Mungkin itu penyebabnya dia suka main ke ruangan itu. Gue bukan nggak percaya adanya makhluk halus itu. Gue percaya kalau itu ada, cuma gue belum pernah melihat secara secara real di depan gue gitu. Karena menurut gue memang dunia kita beda gitu. Sama seperti melihat sesuatu yang enggak kayak kita peluit anjing ya. Kayak peluit anjing kan kita nggak bisa dengar. Emang ya? Iya, peluit anjing tuh nggak bisa dengar, kita nggak berbunyi, tapi si anjing bisa dengar. Karena frekuensinya udah beda, karena udah sampai frekuensi yang nggak gendang telinga kita bisa terima. Tapi sama kuping anjing katanya masih bisa keterima. Mungkin
Mungkin analoginya seperti itu gitu. Jadi ada frekuensi yang berbeda sehingga mata kita nih, lensa mata kita nggak bisa nangkep image dari kehidupan makhluk-makhluk itu. Gitu. Kayak AM sama FM lah ya. Misalnya gitu, sama-sama ada suara sebenarnya. Tapi kalau kita nggak pakai perangkat FM nggak bisa kita nerima FM. Pakai perangkat AM nggak bisa nerimanya juga perangkat AM. Tapi sebenarnya sama-sama ada suara gitu. Ada sih sebenarnya kali di sekeliling kita, cuman perangkat badan kita itu nggak didesain untuk menangkap itu. Memang nggak dirancang. Iya, jadi kalaupun ada mungkin itu apa ya? Kalau ngebreak tuh namanya splateran gitu. Bukan di frekuensinya tapi bisa masuk. Nah mungkin itu sekali-sekali gitu. Dirancangnya buat ngelihat yang indah-indah kali. Nah, benar. Wanita. Nah, iya. Wow. Iya. Konten apa sih ini? Konten wanita. Jadi itu kira-kira Cing ya, semua cerita horor yang pernah lo alamin lah ya. Iya, mudah-mudahan gue terus seperti ini. Gue juga sebenarnya kalau ada dalam kondisi yang sering gue lihat di film, mungkin juga gue akan ikut takut gitu. Cuman gue belum pernah dan mudah-mudahan jangan sampai dah. Kalau misalnya pernah, datang lagi ya ke Om Mamat ya. Nah iya. Gitu. Om Mamat Opapat. jadi konten curhatan biasanya kan Om Mamat Opapat. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa banget ya dari Cing Abdel, di mana dapat kita ambil pelajaran nih. Ternyata gak semua tempat horor itu ada kejadian horornya, seperti yang dialamin sama Cing Abdel. Karena emang Doi ini malah main jelangkung malam-malam di tempat kuburannya ya. Dan nggak ada kejadian apa-apa ya. Itu lu total berapa tahun Cing sering main di kuburannya itu? Waktu gue tinggal di tempat itu berarti dari tahun 70 sampai tahun 2005, 35 tahunan lah gue tinggal di situ. 35 tahun? Iya, 35 tahunan. Dan normal-normal aja ya keluarga lu ya? Normal-normal aja. Nggak ada apa-apa ya, malah justru datang dari pendatang-pendatang aja. Pendatang yang banyak ceritanya. Gitu. Paling yang tadi doang tuh yang sempat heboh ya, yang anak kecil umur berapa tuh? 4 atau 5 ya? 5-6 tahun gitu. Dari Pisangan ke Bekasi. Katanya ketemu di Bekasi, di Kalimalang, di daerah Kalimalang. Bukan diculik kan? Bukan, katanya lagi luntang-lantung dia di situ. Ketemu gitu. Dulu padahal belum ada telepon, belum ada apa, kok bisa ketemu ya? Gue juga bingung deh. Iya, kok bisa? Iya. Dulu hidup nggak ada handphone. Tuh tahun bisa berapa janjian tuh? Juga ya. Tahun mungkin 80-an awal ya, 80-an awal. Iya, udah 40 tahun masih yang lalu. Hidup anak yang sekarang? Nah itu gue nggak tahu tuh, si anak itu. Apakah masih ada atau enggak. Kalau gue Pisangan gue tanya deh. Kira-kira cerita yang itu gimana kelanjutannya gitu. Undang Om Mamat ya? Iya, kalau ada ya anaknya. Oke deh, gue rasa cukup demikian nih episode Om Mamat pada kali ini. Thank you banget nih Cing Abdel telah menyempatkan waktunya. Siap. Datang ke RJ5. Iya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Cing Abdel, RJ5 undur diri. Ciao!